Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Bangun, bangun, bangkit, bangkit, bangkitkan semangat, semangat untuk belajar. Kita bisa belajar dari siapapun, kita bisa belajar dari apapun, dan kita bisa belajar dari mainan. Yes, we can learn from toys. Sama seperti judul channel kita pun adalah Learn from Toys. Teman-teman, judul video kita kali ini adalah 4 Superman, 4 sisi manusia. Setiap Superman mewakili satu sisi manusia. Apa saja keempat sisi manusia yang diwakili oleh keempat Superman? Ingin tahu? Penasaran ya? Yuk ikuti terus video ini. Salam happy, smart, united. Di depan kita ada 4 figur Superman. Ya, 4 figur Superman. Semuanya figur kit bus atau figur yang saya pasang-pasang dan ada bagian-bagian yang dibuat sendiri atau di custom gitu ya. Dan semuanya keempat Superman ini skalanya adalah 1/6. Figur yang pertama di sini adalah The Eradicator. Ya. Dan Eradicator ini yang paling mirip dengan Superman aslinya. Gitu ya. Dan dari tangannya keluar energy blast ataupun sinar energi. Ini dia The Eradicator. Dan kemudian ada lagi yang namanya Superboy di sini ya. Dan di antara keempat Superman yang di sini, tentu saja Superboy ini yang tampilannya paling muda karena penampilannya seperti anak remaja ya. Ini dia Superboy. Dan kemudian ada Superman yang ketiga, yaitu Cyborg Superman. Anda lihat di sini ya, Cyborg Superman setengah manusia, setengah mesin. Karena itu juga disebut Cyborg Superman. Dan kemudian Superman yang keempat, di sini ada yang namanya Steel. Dan Steel ini selalu berbaju besi seperti yang Anda lihat di sini. Dan kemudian selalu membawa semacam palu godam gitu ya. Palu godam. Wow, keren ya. Keren. Nah, dikisahkan dalam versi komik bahwa Superman ketika berhadapan dengan Doomsday, akhirnya kedua-duanya mati. Dan berikut ini beberapa gambarnya dari buku berjudul Superman, The Ultimate Guide to the Man of Steel, yang ditulis oleh Scott Beatty pada tahun 2006. Dan di sini kita lihat, nah, di buku ini ada Doomsday, jadi Superman sedang berkelahi gitu ya dengan Doomsday, dan Anda lihat di situ krak, kemudian tum gitu ya, kemudian bang, dan akhirnya kedua-duanya tewas. Doomsday tewas dan juga Superman juga tewas. Dan Anda lihat di gambar ini di mana Superman akhirnya tewas di pelukan Lois. Sangat menyedihkan ya. Demikian juga Superman tewas oleh Doomsday dalam versi film lebar yang berjudul Batman versus Superman Dawn of Justice yang diproduksi pada tahun 2016, yang diproduksi oleh DC Entertainment ya. Nah, teman-teman, apakah Superman benar-benar sudah mati? Di dalam versi komik, setelah kematian Superman ya, karena Superman mati oleh Doomsday ya, tiba-tiba muncul 4 Superman lainnya. Dan dimulailah kisah tentang Reign of the Superman. Terjemahan bebasnya adalah berkuasanya para Superman. Dan berikut ini gambar keempat Superman di buku Superman The Ultimate Guide to the Man of Steel yang ditulis oleh Daniel Wallace dan yang diterbitkan pada tahun 2013. Dan berikut adalah gambar keempat Superman-nya ya. Ada The Eradicator ya. Kemudian ada siapa lagi? Ada Superboy, kemudian ada Cyborg Superman, dan kemudian yang terakhir ada Steel. Wow, ini dia keempat Superman yang muncul setelah kematian Superman the Man of Steel. Nah, sekarang kita akan bahas keempat Superman ini satu persatu. Yang pertama adalah The Eradicator. Ya, siapakah The Eradicator ini?
Ia adalah senjata berteknologi Krypton dengan kecerdasan artifisial yang bergabung dengan tubuh manusia sehingga berpenampilan seperti Superman, tetapi tanpa emosi. Tugas dan tanggung jawab utamanya adalah menjaga orang Krypton yang tersisa tetap ada dan hidup. Ia sangat berperan dalam membawa tubuh Superman yang sudah mati untuk ditempatkan di ruang pemulihan. Sehingga akhirnya Superman, the Man of Steel, pulih dan hidup kembali. The Eradicator sangat bersungguh-sungguh dalam melakukan tugasnya. Bahkan sampai akhirnya mengorbankan dirinya untuk melindungi Superman dari serangan sinar kryptonite yang mematikan. Ya. Nah, The Eradicator ini mewakili sisi manusia, yaitu sisi tugas dan tanggung jawab manusia. Teman-teman, kita misalnya punya tanggung jawab ya di pekerjaan, profesi, bisnis, keluarga, komunitas, dan masyarakat. Dan dalam melakukan semuanya itu, terkadang kita juga berkorban waktu, tenaga, uang, perasaan, dan bahkan mengorbankan diri kita sendiri. Ya, itu dia. The Eradicator mewakili satu sisi manusia, yaitu sisi tugas dan tanggung jawab manusia. Ya, kemudian sekarang kita akan membahas tentang Superman yang kedua, yaitu Superboy. Ini ya, yang berpenampilan anak remaja nih ya, Superboy. Superboy adalah hasil cloning dari campuran DNA manusia Krypton dan DNA manusia bumi. Tetapi ia meloloskan diri dari proses cloning ya, sebelum mencapai kedewasaan penuh gitu. Karena itu tampilannya seorang anak remaja. Nah, Superboy mewakili sisi manusia, yaitu sisi kekanak-kanakan manusia. Misalnya saja, manusia dewasa pun masih suka mainan, bukan? Ya, seperti kita inilah para pecinta dan kolektor mainan. Dan manusia dewasa pun juga selain suka mainan, juga suka hadiah. Suka ingin tahu atau kepo gitu ya. Pengen tahu aja gitu ya. Kemudian suka bersenang-senang. Dan suka hal-hal yang seru dan heboh. Setuju? Setuju. Dan sekarang kita membahas Superman yang ketiga. Dan Superman yang ketiga adalah Cyborg Superman. Banyak orang di Metropolis setelah kematian Superman percaya bahwa Cyborg Superman ini adalah Superman yang hidup kembali karena implan secara mekanis. Tetapi ia sebenarnya adalah astronot NASA yang bernama Hank Henshaw, yang karena suatu kecelakaan radiasi kosmis, tubuhnya musnah menjadi energi murni yang punya kekuatan untuk mengendalikan mesin. Ia menyalahkan Superman yang mengakibatkan kondisinya jadi seperti itu gitu ya. Dan juga dia menyalahkan Superman atas kematian istrinya. Nah, Cyborg Superman mewakili sisi manusia, yaitu sisi gelap manusia. Teman-teman, banyak orang di dunia ini yang sakit hati dan mendendam kepada satu, dua, atau lebih banyak orang, sehingga hidupnya pahit dan penuh kebencian. Sebenarnya teman-teman, tidak usahlah kita balas dendam. Serahkan saja kepada Yang Maha Kuasa. Betul? Betul. Nah, sekarang kita bergerak ke Superman yang keempat, yang kita sebut sebagai Steel. Identitas aslinya adalah John Henry Irons, yang adalah seorang insinyur senjata. Ya, jadi Steel ini sebelumnya adalah seorang insinyur senjata. Ia diselamatkan oleh Superman ketika terjatuh dari sebuah gedung pencakar langit di Metropolis. Lalu Steel yang sebelumnya bernama John Henry Irons ini ditantang oleh Superman untuk tidak menyia-nyiakan hidupnya. Dan Irons membuat baju besi anti peluru dan baju besi yang berteknologi tinggi, yang juga berkomputerisasi gitu ya, yang menambah kekuatannya ke level atau ke tingkatan manusia super. Dan sepatu jetnya yang memampukan dia bisa terbang gitu ya, untuk bisa terbang gitu. Wush gitu.
Nah, teman-teman, setelah kematian Superman, ia meluncur di atas metropolis, ya, untuk menghancurkan kejahatan dengan palu godamnya dan untuk menghormati kenangan akan sang Superman, yaitu sang penyelamatnya. Steel mewakili sisi manusia, yaitu sisi kepahlawanan manusia. Pada dasarnya, teman-teman, manusia ingin menolong orang lain. Manusia ingin berguna dan bermanfaat bagi orang lain. Dan juga mengikuti tindakan terpuji, keteladanan, atau kepahlawanan dari orang yang dicontohnya. Teman-teman, sudahkah kita menemukan seorang role model? Sudahkah kita menjadi role model buat orang lain? Teman belajar, demikian pembahasan tentang 4 Superman yang mewakili 4 sisi manusia. Apakah teman-teman masih ingat? Superman yang pertama adalah The Eradicator, yang mewakili sisi tugas dan tanggung jawab manusia. Yang kedua adalah Superboy, yang mewakili sisi kekanak-kanakan manusia. Dan yang ketiga adalah Cyborg Superman, mewakili sisi gelap manusia. Dan kemudian Superman yang keempat adalah Steel, yang mewakili sisi kepahlawanan manusia. Jika teman-teman mendapatkan manfaat dari tayangan saya ini, mohon teman-teman ingat untuk menekan subscribe dan juga untuk nyalakan lonceng untuk all notification-nya. Lain kali saya upload video lagi, Anda dapatkan notification-nya dan teman-teman bisa langsung mendapatkan manfaat dari video saya tersebut. Akhir kata teman-teman, semangat, semangat, tetap semangat, yes! Salam bahagia, pintar, bersatu.